Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1291 Keberangkatan 3. Siyu berkata, tidak, Senior Lin akan berhasil. Pasti ada rasa pencapaian yang lebih besar untuk mengembangkannya sendiri. Ling terkejut. Baiklah. Tapi ini terlalu sederhana. Beri dia beberapa pertanyaan budidaya yang sulit, seperti prasasti superalloy. Beri dia permulaan. Ling, 11. Apakah dia setan? Kenapa dia menyiksa gadis kecil ini seperti ini? Tuan, saya curiga Anda iri dengan bakat memberi makan pihak lain. Omong kosong, aku yang pertama di konferensi pemberian makan. Siang hari itu, reruntuhan Kaisar Wu di kota Wuling juga sangat ramai. Gadis bertelinga binatang itu bahkan dengan sombongnya memberitahu Siyu bahwa dia telah mengembangkan talenta fusi terbaik dan sudah bisa menggabungkan dua hewan peliharaan pada saat yang bersamaan. Dia bahkan tampil untuk Siyu beberapa kali. Antara dia dan Lin Xiusu, yang satu melewati talenta fusion terbaik dan yang lainnya melewati binatang pemakan besi Dewa Iblis. Mereka bahkan dengan mudah lulus penilaian legenda dari Master Kujie. Siyu dan yang lainnya juga kenyang kali ini. Namun, pada jamuan makan yang baik, ada juga burung yang tidak melakukan hal yang benar. Misalnya, burung hantu menarik bugi untuk menanamkan pikiran salah dalam dirinya. Dalam perjalanan ke langit berbintang ini, Anda pasti akan menjumpai banyak kupu-kupu langit berbintang yang indah. Manfaatkan kesempatan ini. Aku akan mengawasimu di Blue Planet, lihat. Bugi mengungkapkan rasa jijiknya. Kupu-kupu berbintang. Apakah seindah kupu-kupu yang diciptakannya? Burung hantu itu terkejut. Apa maksud Bugi? Mungkinkah orang ini ingin mengoptimalkan dirinya menjadi ras yang bereproduksi secara awal? Bukan berarti tidak ada kasus seperti itu. Meski potensi bakat keturunan yang lahir dari dua makhluk kuat mungkin lebih tinggi, itu sulit. Tapi jika itu adalah reproduksi itu sendiri dan diturunkan, kesulitannya bisa sangat berkurang. Jangan khawatir tentang pernikahan Bugi. Sekarang, matanya hanya bisa menjelajah langit berbintang. Baby Ginseng merangkak ke samping mereka dan menunjuk. Ia memberitahu burung hantu bahwa jika ia punya waktu untuk menyihirnya, ia mungkin juga memprediksi pengalaman legendaris Siyu dan yang lainnya di langit berbintang dalam 2 hari ke depan. Mungkin itu bisa dimuat secara gratis ke para demigod. Burung hantu merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Usai makan, ia langsung berlari memasuki pengasingan. Setelah makan siang, Siyu dan yang lainnya berjalan-jalan dan tiba di kota Istana Naga. Sebagai Dewa Naga saat ini, Bugi masih harus melakukan persiapan lebih lanjut sebelum berangkat. Di kota Istana Naga, Siyu juga meninggalkan reruntuhan. Namun, kali ini bukan reruntuhan yang dibangun sendiri. Sebaliknya, mereka meninggalkan reruntuhan Laut Biru dan meninggalkan planet biru. Tidak ada gunanya menginginkan ini. Kekuatan warisan di dalamnya telah hilang, dan tidak ada lagi. Hanya fungsi teleportasi yang tersisa. Susu meninggalkan beberapa kristal memori dan menciptakan warisan Laut Biru baru. Mulai hari ini, ia pergi ke Laut Kosmik untuk mengejar Star Sisprite. Diharapkan suatu hari nanti, Blue Sisprite baru dapat lahir di planet biru. Ini semua adalah hadiah yang tersisa untuk pihak lain. Cepat atau lambat, orang yang ditakdirkan akan mewarisi kekuatan ini. Kakak, kalian duluan. Aku akan menyusulnya nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga Es, Raja Naga Laut, dan yang lainnya, Siyu diganggu oleh naga putih kecil. Ketika Raja Naga Laut berkomunikasi dengan Zilan, manusia Phoenix, dan yang lainnya, ia menyatakan bahwa ia telah menyerah untuk kembali ke sisi Lin Feng. Ia hanya berharap Lin Feng bisa membawa naga putih kecil itu untuk memeliharanya jika dia punya kesempatan. Tidak masalah menemukan seorang jenius kosmik untuk berkontraksi dan kemudian pergi. Sudah waktunya bagi orang ini untuk mengembara. Sayangnya, selain Siyu, naga putih kecil itu tidak menyukai orang lain. Ia menyatakan bahwa ia ingin menunggu setengah dewa dan pergi ke planet Raja Dunia itu sendiri. Ia tidak membutuhkan Beastamers lainnya. Kamu agak jauh dari manusia setengah dewa, kan? Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Naga putih kecil itu berkata, itu benar, jadi kuharap saat aku menjadi manusia setengah dewa, kakak, kamu sudah menjadi penguasa alam semesta di sana. Tidak,
Aku tidak bisa bicara omong kosong lagi denganmu. Siyu punya hal lain yang harus dilakukan. Dia tidak ingin melamun bersama pria ini. Hah! Naga putih kecil itu menyaksikan Siyu pergi dengan air mata berlinang. Kakak, penguasa alam semesta adalah level tertinggi yang terpikirkan. Bukankah itu cukup? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga Es, Raja Naga Laut, dan yang lainnya, Siyu memasuki tubuh si kecil. Pulau Penyu. Penyu panjang umur berwarna biru telah berkultivasi dengan pahit selama beberapa bulan. Selama periode ini, ia mengalami berbagai lingkungan alam yang sulit dan melawan banyak hantu binatang buas. Itu sudah dialami. Beberapa hari yang lalu, level resistensinya sudah mencapai level menengah. Karena makanan yang disediakan oleh Siyu tidak buruk, tingkat pertumbuhannya tidak ditekan. Itu mencapai tingkat raja. Raja tidak bisa dibawa langsung ke planet Raja Dunia, jadi Siyu datang kali ini untuk merencanakan mengontrak mereka. Dalam beberapa bulan, resistensi telah berubah dari rendah menjadi sedang. Setidaknya, baik kura-kura ini, ular itu, atau kucing, mereka bertahan. Siyu cukup puas. Hah! Penyu panjang umur kecil yang berotot duduk di atas batu. Setelah pelatihan, ia meneguk spirit soda. Ada bekas luka salib besar di dadanya, luka bekas pertempuran. Awalnya, ia bisa saja menggunakan air kehidupan untuk menyembuhkannya pada saat itu, tetapi untuk membuktikan bahwa ia adalah laki-laki, ia dengan tegas tetap tinggal dan berencana untuk bertemu dengan ular kuas kecil di masa depan. Itu, penyu panjang umur, telah bekerja keras. Apakah kamu sudah menyelesaikan misi pelatihan? Kemunculan Siyu yang tiba-tiba mengejutkan penyu panjang umur. Ia segera melompat turun dari batu dan menunjuk ke laut yang tenang. Kues penindasan tsunami selesai. Huhuhu. Penyu panjang umur tampak sombong. Mudah. Siyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun penyu panjang umur saat ini dan yang lainnya telah dilatih selama beberapa bulan, mereka masih mengandalkan perlawanan. Kekuatan pertarungan mereka tidak tinggi. Orang ini sangat sombong sekarang, tapi nanti akan dipukuli. Bab 1292 Keberangkatan 4. Namun, perlawanannya tidak lagi rendah. Ketika saatnya tiba, tangisannya seharusnya tidak terlalu kuat. Ngomong-ngomong, sepertinya aku belum memberitahumu. Bugi adalah cacing hijau yang melatihmu sebelumnya, naga terbang hijau. Itu menjadi dewa naga dari kota Istana Naga, dan Dewa Naga yang asli telah turun tahta, kata Siyu dengan santai. Mereka ingin menghancurkan impiannya menjadi Perdana Menteri Penyu. Penyu, huhuhu, kura-kura terkejut dan sulit menerimanya. Tuhan, kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu merebut tahta? Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk mengizinkanku membantumu merebut kota Istana Naga? Kura-kura itu langsung gugup. Sepertinya sekarang terlalu lemah. Maaf, saya akan bekerja keras. Saya pasti bisa membantu saat berikutnya saya merebut kekuasaan dari Dong Huang. Siyu memutar matanya dan berkata, tidak perlu. Selanjutnya, saya akan meninggalkan Blue Planet. Apa Anda mau ikut dengan saya? Saat kami berada di sana, Anda dapat membantu saya menyelesaikan tugas besar musim semi dan musim gugur. Namun, para ahli di sana jauh lebih kuat daripada di planet biru. Satu jari bisa menghancurkan planet biru. Kura-kura itu tercengang. Uap air tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan terbakar. Itu memberi Siyu acungan jempol. Seperti yang diharapkan dari dewa, targetnya sebenarnya adalah alam semesta. Hah, aku bersedia melewati api dan air demi tuanku. Kura-kura panjang umur kecil segera menyatakan kesetiaannya. Siyu terdiam. Karena telepati, dia dapat memastikan bahwa orang ini tidak berpura-pura, tetapi benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu mari kita kontrakkan. Mulai hari ini, Anda bisa berhenti berlatih. Anda masih harus pindah. Anda akan memiliki dua tetangga baru, monster naga dan monster bebek yang bertarung di reruntuhan pelatihan sebelumnya. Hah, kura-kura itu tercengang. Selanjutnya, Siyu mengaktifkan kontrak ketiga dari Beast Taming Space kedua dan mengontrak Little Longevity Turtle ini. Dia berencana membawanya ke planet Raja Dunia untuk memeliharanya. Dia pasti harus menjelajahi reruntuhan era 4 binatang suci. Pada saat itu, manfaat yang dia jelajahi akan diterima oleh 4 binatang suci yang dia budidayakan. Kontrak ketiga telah selesai. Karena kura-kura kecil itu terlalu lemah sekarang, Siyu tidak menerima tanggapan apapun.
Di sisi lain, penyu panjang umur ini, yang perlawanannya telah melewati slot dan kekuatan bertarungnya masih sedikit sulit, tiba-tiba meningkatkan auranya saat memasuki Beastaming Space, menakuti dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya melonjak dari raja biasa menjadi raja terkemuka. Mengaum, seorang pemula, dukun, halo, bebek, apakah kamu ingat aku? Ini aku. Di Beastaming Space kedua, dua bayangan menutupi kepala kura-kura, membuat kura-kura tiba-tiba melihat ke arah naga raksasa dan bebek iblis yang menjepitnya, gemetar ketakutan. Bagaimana kabar kalian? Di sisi lain benua bintang, Pulau Kucing. Kucing permata pendek juga telah menjalani pelatihan selama beberapa bulan. Di bawah godaan ketajaman di sekitar Siyu, kemajuan pelatihan penggemar fanatik ini juga meningkat pesat. Itu jelas merupakan ras yang transenden, tetapi di bawah makanan bergizi dari pelatihan perlawanan tingkat menengah, tingkat pertumbuhannya dengan mudah menembus batas dan mencapai pangkat komandan. Saat Siyu tiba, mata permatanya langsung bersinar seperti bintang. Ia langsung menabrak kaki Siyu dan memeluk pahanya dengan erat. Idola, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Siyu mengangkat kucing betina kecil itu dan berkata dengan pusing, sudah berapa kali ku bilang padamu. Anak perempuan harus lebih pendiam. Anda harus belajar dari Guru Ying dan menggunakan dia sebagai contoh. Sorti awalnya merasa sedih, lalu curiga. Benar-benar. Apakah benar-benar akan menggunakan Guru Ying sebagai contoh? Baiklah, mari kita gunakan panda itu sebagai contoh, kata Siyu. Guru Ying telah bekerja keras selama ratusan tahun, bukan, 2 masa kehidupan, tetapi perlawanannya telah dikalahkan oleh seekor kucing muda yang berumur beberapa bulan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Sorti menggunakan Guru Ying sebagai contoh yang bertentangan dengan keinginannya. Sorti mengungkapkan pemahamannya. Terlebih lagi, saat Siyu tiba, kucing permata pendek itu langsung ingin memujinya. Misi pelatihannya telah diselesaikan dengan sangat baik. Sudut mulut Siyu bergerak-gerak, jadi dia tidak mengerti mengapa Turtle dan Little Quas menghabiskan banyak usaha untuk menyelesaikan pelatihan khusus pada saat itu. Kucing ini telah menyelesaikannya secara ekstra untuk beberapa foto. Namun, ada baiknya hal itu selesai. Sebagai seekor kucing, ia jauh lebih kuat dari Guru Ying. Dengan bakat Panda King 11, andai saja ia bisa memiliki sikap yang lebih ahli. Selamat, tes telah selesai. Selanjutnya, apakah Anda tertarik meninggalkan Blue Planet bersama saya dan mengambil risiko di alam semesta? Ketika waktunya tepat, saya akan mulai membawa Anda berperang dan menjelajah. Tentu saja, apa yang harus kamu alami mungkin lebih berbahaya dari sekarang, kata Siyu pada Sorti. Lagi pula, bahkan nenek moyang ras Kirin pun tergantung di reruntuhan zaman. Meong, 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 meong. Kucing permata pendek itu tidak senang. Apakah ini meragukan keberaniannya? Semuanya sudah dipersiapkan sejak lama. Ia berencana untuk memperjuangkan Siyu dan menjadikan semua kehidupan di alam semesta menjadi penggemar Siyu. Bintang-bintang terlihat jelas, dan bintang-bintang bersinar terang. Semua penggemar, meong, 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 meong. Ia mengangkat telapak tangannya dengan sikap penuh tekad. Siyu, hebat, satu lagi yang ingin pergi ke alam semesta untuk berdakwah. Ya, sepertinya mengumpulkan kekuatan iman berarti berkhotbah. Sangat berbakat. Beastaming Space kedua, kontrak keempat, aktifkan. Tak lama kemudian, di Beastaming Space kedua, kura-kura yang duduk dengan patuh di atas batu dan gemetar ditanya oleh Little G dan Daki siapa bosnya, bumi atau lautan. Akhirnya ia melihat sedotan untuk dipegang. Ia tampak bersemangat pada kucing permata berkaki pendek yang muncul dengan kilatan putih. Bab kata, 1293 keberangkatan, 5. Ada pemula, pergi dan tanyakan. Kura-kura itu segera mengalihkan dendamnya. Little G dan Daki juga tercengang dan melihat kucing permata berkaki pendek yang baru. Tak disangka, saat kucing permata pendek itu melihat mereka, matanya langsung berbinar dan mulai mengeong. Meong, yang paling tampan dan mendominasi, perwujudan bencana, penguasa bumi, senior G kecil. Meong, yang paling keren dan paling bergaya, penguasa jurang maut, penguasa lautan, Daki yang terhormat. G kecil dan Daki saling berpandangan. Kata-kata pemula ini sangat bagus.
Itu jauh lebih baik daripada kura-kura yang hanya tahu cara mengecilkan cangkangnya. Mengaum, dukun, penyu, koma. Pada akhirnya, si Yu datang ke Little Kuas di Pulau Ular. Seperti halnya kura-kura, ia juga mencapai ketahanan sedang. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhannya juga telah mencapai tingkat raja. Selama kurun waktu ini, ia bekerja cukup keras. Untuk menyelesaikan berbagai misi pelatihan, ia telah memaksakan diri hingga batasnya. Itu dianggap yang paling normal dari ketiga hewan peliharaan. Di bawah perhatian si Yu, dia dapat memastikan bahwa itu bisa bertahan karena mengandalkan keyakinannya untuk menjadi lebih kuat. Itu 10.000 kali lebih dapat diandalkan daripada keyakinan mengejar selebriti. Karena jatuh cinta dengan kura-kura yang melintasi ras tidak diperbolehkan. Ia ingin menjadi lebih kuat dan mengendalikan nasibnya, tidak ingin dibatasi oleh aturan. Ini karena si Yu telah mengulurkan tangan membantu dan menyelamatkannya dari kurungan, memberinya harapan dan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ia ingin menjadi lebih kuat dan melayani Menteri si Yu. Ini adalah dua keyakinan dalam hati Little Kuas Snake yang memenuhi keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Tapi ada masalah. Dia kurang lebih sedikit sombong. Jika bukan karena telepati si Yu dan kemampuan merasakan gejolak emosi si kecil, ular kuas kecil bahkan akan mulai meragukan dirinya sendiri. Yang jelas dia masih mengkhawatirkan penyu itu. Ia menjadi lebih kuat karena hal ini, tetapi ia bersikeras bahwa ia tidak ada hubungannya dengan pihak lain, dan bahwa ia menjadi lebih kuat semata-mata untuk mengendalikan nasibnya. Ia jelas sangat berterima kasih kepada penyu tersebut dan diam-diam telah memutuskan untuk lulus ujian dengan serius dan menjadi lebih kuat untuk membalasnya, namun ia tidak pernah semudah penyu tersebut. Ia hanya berlatih diam-diam dan tidak pernah mengungkapkan apapun. Suatu saat si Yu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hal itu langsung membuat ular tersebut tersipu sepanjang hari dan hampir membakarnya menjadi ular panggang. Tepat setelah itu, ia menerobos ke tingkat raja. Sejak hari itulah Little Kuas Snake mengalami transformasi. Seharusnya ia dilatih dan tumbuh. Kepribadiannya telah berubah drastis, dan ia dapat menghadapi apapun dengan tenang. Kepribadiannya berubah dari sombong dan tsundere menjadi karakter seperti ratu, menunjukkan tekad yang kuat. Hal ini membuat si Yu merasa sangat kasihan pada kakak turtle. Dia merasa hal itu akan menderita di masa depan. Kuas kecil, hentikan latihan. Setelah si Yu tiba, dia segera menghentikannya. Ular kuas kecil memandang si Yu dengan ekspresi serius. Halo, Menteri. Si Yu berkata, selanjutnya aku akan pergi ke langit berbintang. Di sana sangat berbahaya. Little Kuas Snake mengungkapkan ekspresi serius. Bawalah aku. Tidak akan lama lagi aku bisa membantu. Baiklah, baiklah, baiklah. Si Yu tersenyum tak berdaya dan berkata, selain itu, selamat telah lulus ujian. Aku akan membiarkanmu bertemu dengan seorang teman lama. Ayo. Ular kuas kecil tercengang. Ia memikirkan sesuatu dan melihat kontrak keempat dari Bistaming Space kedua yang diaktifkan oleh si Yu. Pada saat yang sama, Little Ji, Daki, dan yang lainnya tidak menyangka para pemula akan datang begitu sering. Saat Sorti memperkenalkan perbuatan mulia Ji kecil dan Daki senior kepada kura-kura, sebuah cahaya menyala, dan kuas snake biru dan putih yang tampak mulia dan kaya muncul di Bistaming Space. Pada saat ini, ketika melihat kuas snake, kura-kura itu tiba-tiba bangkit karena tidak percaya. Dukun, Anda tahu dia, itu pacarku. Mata kura-kura itu berkaca-kaca, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka akhirnya bisa bertemu pacarnya setelah setengah tahun. Di bawah tatapan kaget Ji kecil, Daki, dan Sorti, kura-kura itu berlari dengan penuh semangat menuju kuas snake yang anggun dan mulia. Pada saat ini, Little Kuas Snake juga menemukan kura-kura dan para senior di sekitarnya. Perasaannya campur aduk. Namun, di hadapan penyu yang bersemangat itu, ia tetap mengangkat kepalanya dan memandang penyu tersebut dengan mata mulianya. Bang! Ketika kura-kura itu berlari, Little Kuas langsung menghentikannya dengan ekor kuas, membekukannya, dan mengirimnya terbang. Sepertinya kamu telah menyia-nyiakan setengah tahun terakhir. Datang lagi ketika kamu menjadi lebih kuat dariku. Little Kuas Snake menyingkirkan balok es yang membeku dan pergi mengunjungi para senior dengan ekspresi terkejut kura-kura di dalam es. Kura-kura itu tercengang. Ia tidak mengerti mengapa Little Kuas,
yang sebelumnya baik-baik saja dengan hal itu, tiba-tiba tidak mengakuinya. Hah, tidak, Little Kuas. Kura-kura itu patah hati. Apa kesalahannya? Pada saat ini, Siyu, yang diam-diam melirik ke bis Taming Space, menghela nafas. Tidak apa-apa, hubungan kedua pihak masih ada, namun pihak perempuan sedikit lebih kuat. Itu bukan masalah besar. Saat ini, kura-kura dari ras raja dan kura-kura panjang umur tidak pandai bertarung, jadi memang sangat sulit untuk mengalahkan ular air musim dingin dari ras tuan. Namun, itu hanya harus bekerja keras. Bukan masalah besar jika tidak bisa mengalahkan ular itu. Dari segi pertarungan, sepertinya ular itu memang berada di atas penyu. Salju, bunga beterbangan, angin utara bersiul, dan dunia sangat luas. Siyu menyenandungkan sebuah lagu, mengakhiri kontrak ketiga hewan peliharaan baru tersebut. Selain itu, dia sebenarnya memiliki batu iblis-iblis. Anak iblis yang disegel di dalamnya berada dalam keadaan mati suri, tetapi di lingkungan planet biru saat ini, dia tidak dapat membangunkannya sebelum hukum dihidupkan kembali. Siyu tidak tahu apakah dia bisa membawanya ke planet Raja Dunia, jadi dia melemparkannya ke kucing permata sebelum datang dan membiarkannya menonton terlebih dahulu. Bab 1294 Keberangkatan 6. Sekarang, niat Siyu untuk memelihara ras iblis tidak terlalu kuat. Dia hanya ingin pergi ke alam semesta untuk menangkap raksasa kosmik untuk diajak bermain. Siyu meninggalkan Istana Naga dan akhirnya menelepon Presiden Lin. Apakah kamu siap? Presiden Lin tahu bahwa Siyu telah mengucapkan selamat tinggal padanya dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, ketika dia melihat Siyu memanggilnya, dia tahu bahwa dia hampir siap dan berencana untuk berangkat. Ya, kata Siyu. Apakah sumber surgawi senior ada di sampingmu? Ya, kata Presiden Lin. Presiden Lin, sumber surgawi senior, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Siyu bertanya. Ya, teriakan senior sumber surgawi datang dari sisi lain. Jika Anda melihat anak itu Lin Feng dan dia mengatakan hal-hal buruk tentang saya, catatlah itu di buku catatan kecil Anda dan bawalah kembali agar saya dapat melihatnya di masa depan. Siyu dan Presiden Lin. Juga, dia pasti sudah memulai sebuah keluarga di sana dan membina banyak keturunan jenius. Tidak perlu bersikap sopan. Cobalah yang terbaik untuk menunjukkan bakat Anda dan kejutkan dia. Siyu dan Presiden Lin. Presiden Lin, baiklah, hanya itu yang dikatakan oleh sumber surgawi senior. Tidak, aku belum selesai. Saat sampai di sana, berbeda dengan di sini. Hati-hati, kata Presiden Lin pada akhirnya. Siyu mengangguk dengan berat. Pada akhirnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Lin dan sumber surgawi senior, Siyu terbang mengelilingi planet biru dan akhirnya kembali ke Inatela. Saat ini, Dewa Naga Senior masih menunggu di sini. Zilan sudah meninggalkan Inatela dan menuju Donghuang. 3 alien lainnya, serta malaikat jatuh terpilih dan gadis suci, juga pergi kemana mereka harus pergi. Ada juga pohon dunia yang diam-diam menunggu kedatangan Siyu. Yang akan datang, ketika klon pohon dunia melihat Siyu, yang telah turun, ia melemparkan Siyu sehelai daun yang berisi 100 kristal energi unsur tingkat dewa. Barang-barangmu. Setelah Siyu menyimpannya, dia mengangguk dan berkata, terima kasih. Baiklah, pergilah jika tidak ada yang lain, kata klon pohon dunia dengan sakit hati. Baru saja gratis dan memeriksa akunnya lagi. Ia menyadari bahwa tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan dunia untuk memadatkan kristal kosmik, tetapi Siyu juga menghabiskan banyak waktu akhir-akhir ini. Itu lebih sulit daripada menaikkan level dewa. Pergi-pergi. Setidaknya, dia bisa kembali setelah restorasi selesai. Baiklah, Dewa Naga Senior. Siyu berteriak. Dewa Naga, yang sedang berkultivasi di tempat lain di pulau itu, juga membuka matanya dan terbang untuk melihat Siyu. Setelah dia mendarat, dia berkata, apakah kamu siap? Siyu mengangguk. Saya siap. Ayo pergi. Klon pohon dunia menarik napas dalam-dalam dan berkata, selamat jalan, kalian berdua. Dewa Naga mengangguk dan berterima kasih padanya. Terima kasih atas pengasuhanmu selama 2 hari ini, Tuan Pohon Dunia. Tentunya, Pohon Dunia juga telah menyiapkan banyak hal baik untuk Dewa Naga dalam 2 hari terakhir. Siyu tersenyum. Dewa Naga Senior, kamu duluan. Dia memandang Dewa Naga Senior, yang menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajah cantiknya.
Apakah kamu masih takut sesuatu akan terjadi? Bagaimana bisa? Kalau begitu aku pergi dulu. Siyu tersenyum dan mengeluarkan batu kunci teleportasi dan kristal kosmik. Logikanya, teleportasi ini relatif aman, bukan? Batu kunci teleportasi semuanya diproduksi oleh planet Raja Dunia. Raja Dunia adalah makhluk hidup tertinggi di alam semesta. Tidak mungkin ada kecelakaan, kan? Melihat alat di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit gugup dan bersemangat. Apakah kamu siap? Siyu akhirnya bertanya kepada hewan peliharaan, yang sudah berkumpul di Beastaming Space dan juga dipenuhi dengan antisipasi. Wow, 11 mengatakan ini dan melambaikan bambunya. Siap? Langit berbintang, isi daya. Ji, dalam bentuk cacing hijau, Bugi menatap langit berbintang dan ke panggung yang lebih tinggi. Ya, level dewaku yang pertama selesai. Baby Ginseng tidak bisa menunggu lagi. Mi, akankah ada lebih banyak drama bagus? Chitong peduli dengan hal ini. Bagaimanapun, mereka telah menonton sebagian besar acara domestik dan luar negeri di Blue Planet. Tidak, peluang dari Star Sprite. Mata susu dipenuhi cahaya bintang. Siyu paling mengkhawatirkan orang ini. Ini karena di antara 5 faksi tingkat kosmik di langit berbintang, selain pasukan penguasa kosmik, ras raksasa kosmik, dan planet Raja Dunia, ada satu lagi yang relatif mirip dengan ras Abyss dan ras Yun. Lupakan saja, ia tidak akan terlalu banyak berpikir. Ayo pergi, kata Ling. Ki seukuran bola basket memeluk Little Z, yang seukuran bola nasi, dan sedikit gugup. Ah, pasti lebih berbahaya di sana. Lebih banyak orang ingin menangkap saya. Ling tidak berdaya, jadi ia memintanya untuk tetap berada di planet biru, namun ia bersikeras untuk mengikutinya. Sekarang, ia ketakutan. Aku belum pernah meninggalkan Blue Planet, Ki juga sangat penasaran. Mengaum, dukun. Di ruang kedua, di bawah pengaruh aura Little Ji dan Daki yang tak kenal takut dan menghina, Turtle, Little Kuas, dan Shorty merasa nyaman. Seperti kata pepatah, masa muda tidak mengenal rasa takut. Beberapa dari mereka adalah yang paling bersemangat. Alam semesta sampah apa? Apakah ia sekuat bumi dan lautan? Pikir Ji kecil dan Daki. Selamat tinggal, planet biru. Setelah mendengar respon dari hewan peliharaannya, Siyu akhirnya mengaktifkan batu kunci teleportasi. Semua yang terbaik, kalian yang terkuat, kata pohon dunia lagi. Ayo, buat kekacauan di planet Raja Dunia. Sampai jumpa di sana. Dewa Naga juga langsung mengaktifkan batu kunci teleportasi. Ya, sampai jumpa di sana. Saat kristal kosmik menyatu ke dalam batu kunci teleportasi, Siyu mengangkat kepalanya dan melirik klon pohon dunia dan Dewa Naga. Kemudian, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya putih yang kuat. Setelah itu, dia menghilang dari planet biru dan menuju ke dunia baru. Bab 1295 Perjalanan Gila 1. Selamat datang di planet Raja Dunia. Siyu, Dewa Naga Senior, kamu akhirnya sampai di sini. Laut kosmik, planet Raja Dunia. Sebelum Siyu bisa membuka matanya, dia mendengar suara yang familiar. Saat ini, dia merasa kepalanya berantakan, dan dia pusing. Proses teleportasi ini bahkan lebih menjijikkan dari yang dia bayangkan. Setelah mengaktifkan batu kunci teleportasi, Siyu memasuki dunia yang gelap gulita. Kemudian, dunia ini seakan mulai bergerak naik turun seperti roller coaster. Itu 10.000 kali lebih serius dari itu, hampir membuat Siyu memuntahkan semua yang dia makan sebelumnya. Hingga saat ini, ia masih merasa tidak nyaman, seolah-olah Eleven sedang menekannya. Setelah membuka matanya, Siyu melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Ini adalah alun-alun yang sangat besar. Ada ratusan altar besar di dalamnya, dan dia berada di altar tertentu. Di depannya ada seorang pria muda dengan pakaian modis. Dia berdiri tidak jauh dan menatapnya dengan ekspresi pahit. Kimu. Ketika Siyu melihat pihak lain, dia segera menyadari bahwa ini adalah manusia Phoenix. Ini adalah kota langit. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke Lord Space Emperor dan Lord Lin Feng, kata pria Phoenix itu. Sepertinya dia telah dilemparkan oleh Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng sebagai pemandu. Apakah ini planet Raja Dunia? Siyu mendengar suara itu dan menoleh. Dia menyadari bahwa Dewa Naga Senior juga telah berhasil sampai di altar di sampingnya. Saat ini, dia sedang berdiri di atas altar dan menatap ke langit.
Langit masih biru dan awan putih mengalir. Namun, beberapa matahari besar dapat dilihat di langit berbintang, dan ada 5 matahari yang lebih jelas. Sepertinya kita sudah sampai. Rasanya sangat enak. Siyu juga merasakan energi alam di sekitarnya dengan penuh semangat. Beast Taming Space miliknya tidak pernah sebahagia ini. Misalnya, Ling dan yang lainnya langsung merasakan bahwa penindasan dunia yang pernah membatasi pertumbuhan mereka telah hilang sepenuhnya. Di tempat ini, seseorang dapat dengan mudah menembus tingkat dewa. Pada tingkat energi ini, meskipun makhluk setengah dewa kekurangan sumber makanan dan bergantung pada pengasuhan alami, mereka tidak perlu hibernasi untuk mengurangi konsumsi energi. Terlebih lagi, di tempat dengan energi alam yang cukup, tidak ada kekurangan tumbuhan spiritual tingkat tinggi dan tumbuhan dewa. Luar biasa. Siyu merasa mereka pasti bisa bertarung di tempat ini. Gravitasi inilah yang, 11 dan yang lainnya baik-baik saja, tapi Turtle, Little Kuas, dan Shorty mungkin harus beradaptasi untuk waktu yang lama. Selain itu, Siyu juga merasakan kekuatan dunia ini. Di planet biru yang belum lengkap, pertempuran tingkat setengah dewa dapat menyebabkan dunia bergetar. Di sisi ini, mungkin diperlukan upaya bagi para dewa untuk meratakan gunung. Bagaimanapun, bagian utama dunia ini adalah bentuk kehidupan kosmik. Jika ia ingin menerobos pertahanan bentuk kehidupan kosmik, bahkan sulit untuk mencapai tingkat dewa super, apalagi manusia setengah dewa. Uhuk-uhuk. Sudut mulut manusia Phoenix bergerak-gerak ketika dia melihat Siyu dan Dewa Naga Senior mengabaikannya. Dia memperkenalkan, wilayah tempat Sky City berada di luar 10.000 teratas. Ini dianggap sebagai wilayah yang relatif biasa dengan sumber daya yang relatif biasa. Bahkan planet biru pada puncaknya pun seharusnya lebih rendah. Wilayah teratas adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Saat aku senggang, aku bisa mengajak kalian jalan-jalan. Siyu tercengang. Bahkan lebih rendah dari puncak planet biru. Kimu mengangguk dan berkata, sumber daya selalu terkonsentrasi di kepala. Meskipun planet Raja Dunia adalah bintang kosmik, distrik yang dapat digunakan oleh faksi biasa tidak dapat menjadi intinya. Kalau tidak, menurut Anda mengapa 5 ras dewa tidak tinggal di planet Raja Dunia dan ingin membantu planet induk mereka menerobos ke tingkat dewa super sebelum kembali? Bahkan Tuan Kaisar Luar Angkasa dan Tuan Lin Feng biasanya tetap berada di bintang tingkat dewa yang dikontrak oleh Tuan Kaisar Luar Angkasa, bukan di sini. Meskipun planet Raja Dunia tidak buruk, ada terlalu banyak faksi di atas, dan sumber dayanya tidak cukup. Baiklah, aku akan membawamu menemui Lord Space Emperor dan yang lainnya terlebih dahulu, kata pria Phoenix itu. Mereka sudah lama menunggu di sini. Setelah Siyu dan Dewa Naga saling memandang, mereka mengangguk dan menatap pria Phoenix itu. Kamu telah bekerja keras, memimpin. Setelah Siyu dan Dewa Naga tiba di planet Raja Dunia, manusia Phoenix dengan cepat menghubungi Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng. Kemudian, dia memimpin Siyu dan Dewa Naga ke tempat Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng berada. Sama seperti nama kota langit, ini adalah kota terapung besar di langit. Altar tempat mereka keluar masih lebih tinggi di kota. Terbang keluar dari sini, meskipun tidak banyak gedung tinggi, ada banyak sekali gedung yang sangat spektakuler. Kota-kota itu bahkan lebih mewah daripada kota-kota besar di negara Senfeng. Pesawat di angkasa mengalir terus-menerus. Banyak robot setingkat penguasa menjaga ketertiban umum di kota. Bahkan robot pembersih pun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ikuti aku, seru pria Phoenix itu dan terbang menuju gedung tertinggi di Sky City, menara langit yang menjulang ke langit. Siyu dan Dewa Naga mengikuti di belakang. Saat mereka mengukur kota, mereka mengamati menara tinggi di depan mereka. Di puncak menara tinggi, di luar aula bangunan yang tampak seperti kuil, 2 pria berdiri di sana. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan rambut panjang dan aura yang luar biasa, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berambut pendek dengan setelan formal mirip manusia dengan ekspresi lemah. Ekspresi mereka sedikit bersemangat. Astaga, saat manusia Phoenix dan yang lainnya tiba, mereka berdua memandang Dewa Naga dengan penuh semangat. Dewa Naga Senior, sudah lama tidak bertemu. Aku akhirnya menunggumu. Baik itu Kaisar Luar Angkasa atau Lin Feng, mereka penuh hormat ketika melihat Dewa Naga, seolah-olah mereka telah melihat sesepuh mereka. Bab 1296 Perjalanan Gila 2. Di sampingnya,
Pria Phoenix itu hanya bisa menghela nafas. Dewa naga ini memang sangat kuat. Lord Space Emperor dan Lord Lin Feng yang sangat kuat telah mendapatkan perlindungannya sebelum mereka tumbuh dewasa. Dikatakan bahwa Si Yu juga sama. Selanjutnya, Dewa Naga mungkin menjadi orang dengan status paling luar biasa di antara faksi-faksi di planet terapung. Memang sudah lama sekali. Dewa Naga mengangguk lembut dan tersenyum. Dalam sekejap mata, banyak waktu telah berlalu. Sekarang, melihat bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng, dan kekuatan suci mereka sangat jauh, Dewa Naga sendiri menghela nafas. Dewa Naga Senior, mari kita bicara di dalam, kata Kaisar Luar Angkasa. Juga, ini Si Yu, kan? Dia melihat Si Yu di sampingnya dan tersenyum. Saya pernah mendengar Zilan memperkenalkan Anda. Ayo masuk bersama. Baiklah, Kaisar Luar Angkasa Senior, Senior Lin Feng. Si Yu juga tersenyum. Dia akhirnya melihat orang yang hidup. Selanjutnya, dia harus mengobrol dengan baik. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan. Kimu, kembalilah dulu. Lin Feng melirik Kimu dan berkata, aku akan meneleponmu nanti. Ya, Tuan Lin Feng. Kimu mengangguk berulang kali dan tidak mengganggu Kaisar Luar Angkasa dan Tuan Lin Feng untuk mengejar kampung halaman mereka. Dalam sekejap mata, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng memimpin Si Yu dan Dewa Naga ke aula-aula dewa. Teh sudah disiapkan di sini dan suasananya sangat sepi. Setelah mengundang Si Yu dan Dewa Naga untuk duduk, Kaisar Luar Angkasa Kong berkata, Dewa Naga Senior, teman kecilku Si Yu, apa pendapatmu tentang planet Raja Dunia dan kota langit ini? Dewa Naga berkata, ini memang tidak buruk. Sepertinya saya akhirnya bisa menembus kemacetan setelah terjebak sekian lama. Hahaha, Dewa Naga Senior, aku tidak menyangka kamu akan terlihat begitu muda di usia lebih dari 1000 tahun. Lin Feng tertawa dan berkata, saya pikir kamu akan. Dewa Naga memberikan tatapan tidak ramah, membuat Lin Feng tiba-tiba menutup mulutnya. Kaisar Luar Angkasa terbatuk. Dia juga tahu bahwa Lin Feng tidak pada tempatnya. Dia tidak bisa menyembunyikan tatapannya yang ingin menusuk seseorang. Si Yu juga memperlihatkan senyuman canggung dan sopan di sampingnya. Sial, Senior Lin Feng ini benar-benar berani mengatakannya. Apakah dia ingin mengatakan bahwa menurutnya Dewa Naga telah menjadi nenek naga? Dewa Naga Senior, jangan terburu-buru menerobos. Saya mendengar bahwa ada kompetisi super di World King Planet yang hanya dapat diikuti oleh mereka yang berada di bawah level dewa. Ketika saatnya tiba, kita semua dapat berpartisipasi dan melihatnya. Si Yu membantu mengubah topik. Kaisar Luar Angkasa mengangguk dan berkata, memang, ada banyak hal istimewa di planet Raja Dunia. Misalnya, hanya mereka yang berada di bawah level dewa yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa. Jika waktu dan kondisi memungkinkan, lebih baik berusaha sekuat tenaga untuk mencapai alam ekstrim sebelum menerobos. Dengan cara ini, fondasi setelah terobosan tidak hanya akan menjadi lebih kokoh, tetapi Anda juga dapat mengumpulkan banyak fondasi untuk jalur masa depan. Saat itu, Lin Feng dan saya baru datang ke planet Raja Dunia setelah mencapai tingkat dewa, jadi kami kehilangan banyak peluang. Ya, kata Lin Feng. Selanjutnya, kalian beristirahat dengan baik di Sky City dan beradaptasi untuk jangka waktu tertentu. Peradaban teknologi di planet Raja Dunia masih relatif berkembang, dan lebih mudah menerima informasi. Saya akan memberi Anda chip data nanti. Melalui kehidupan mekanis yang cerdas, Anda dapat terhubung ke jaringan virtual di sini dan dengan cepat memahami adat istiadat setempat di sini. Ngomong-ngomong, Dewa Naga Senior, apakah kamu tidak memiliki peralatan mekanik? Kata Lin Feng. Meskipun teknologi juga kemudian berkembang di planet biru, dia merasa Dewa Naga Senior sepertinya tidak tahu bagaimana cara berhubungan dengan mekanik. Yah, aku memang tidak memiliki benda seperti itu, kata Dewa Naga. Tidak apa-apa, aku akan meminta seseorang menyiapkannya untukmu nanti, kata Lin Feng. Maaf merepotkanmu, kata Dewa Naga. Kekuatanku saat ini jauh lebih rendah darimu. Lalu aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Setelah menembus ke tingkat dewa, saya akan melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Tujuanmu adalah membiarkan Blue Planet berevolusi, kan? Sama-sama, sama-sama. Lin Feng tersenyum dan berkata, saya tidak memerlukan bantuan apapun untuk saat ini. Ini adalah proyek besar jangka panjang.
Anda harus mengalami planet Raja Dunia terlebih dahulu. Tempat ini sangat besar. Tanpa susunan teleportasi, bahkan jika dewa terkemuka melakukan perjalanan dengan sekuat tenaga, mustahil untuk berjalan setengah jalan dalam hidupnya. Dan pertempuran penyegelan dewa yang Si Yu sebutkan tadi juga merupakan kompetisi yang sangat pantas untuk dicoba. Jika kita bisa meraih hasil bagus dalam kompetisi ini, kita tidak hanya bisa menjadi sedikit terkenal di Laut Kosmik, tapi kita juga bisa membantu Blue Planet mempercepat evolusinya. Oh, Dewa Naga berkata, aku baru saja mendengar kalian berbicara tentang pertempuran penyegelan dewa. Saya belum memahaminya. Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Kaisar luar angkasa mengangguk dan berkata, ini adalah kompetisi super yang diselenggarakan oleh planet Raja Dunia di mana para dewa dapat berpartisipasi. Intinya adalah bersaing dalam kekuatan pertempuran. 10.000 teratas mendapat banyak imbalan. Di antaranya, setiap kontestan yang masuk 100 besar bisa mendapatkan batu kunci teleportasi. Berdasarkan peringkatnya, mereka juga dapat memperoleh jumlah kristal kosmik tingkat dewa yang berbeda-beda. Mereka adalah satu-satunya sumber dan saluran keluar dari batu kunci teleportasi. Oleh karena itu, berbagai faksi besar yang tergabung dalam World King Star sangat prihatin dengan kompetisi ini. Setiap tahun, jutaan demigod berpartisipasi. Si Yu dan Dewa Naga terkejut. Tak heran jika dikatakan bahwa perolehan hasil yang baik dalam kompetisi ini dapat mempercepat evolusi planet biru. Kristal kosmik tingkat dewa, batu kunci teleportasi, semuanya adalah benda bagus yang memungkinkan planet biru terhubung ke langit berbintang lebih cepat. Di antara mereka, hadiah untuk tempat pertama bahkan lebih baik. Bahkan tingkat dewa super pun akan membuat iri. Kaisar luar angkasa berkata, coba tebak, apa itu? Apa? Si Yu bertanya. Kaisar Kong berkata, yang kedua hingga 10.000 semuanya adalah hadiah fisik, tetapi tempat pertama adalah peluang. Bab 1297 Perjalanan Gila 3. Peluang. Ya, sebuah peluang. Jika Anda mendapatkan tempat pertama dalam God Ceiling Battle, Anda bisa mendapatkan peluang tantangan. Lawannya adalah level dewa sejati, dan itu tidak sesederhana dewa baru. Kalahkan itu dan kamu bisa mendapatkan arai teleportasi permanen planet Raja Dunia. Itu mengabaikan kekuatan pengguna dan jumlah arai teleportasi permanen yang tidak dapat dikonsumsi. Kaisar luar angkasa tersenyum dan berkata, meskipun itu hanya arai teleportasi permanen, nilainya sangat tinggi. Ini sangat menentukan kecepatan perkembangan peradaban suatu planet. Jika sebuah planet dan faksi benar-benar ingin berkembang, mereka masih harus mengembara di langit berbintang dan membuka wilayahnya sendiri. Hanya dengan cara ini mereka dapat menggali lebih banyak sumber daya dan dilindungi secara permanen oleh planet Raja Dunia. Tidak mungkin untuk melampauinya. Dan dengan susunan teleportasi ini, mereka dapat segera melarikan diri pada saat bahaya. Ketika wilayah mereka memperoleh keuntungan besar, mereka dapat berdagang dengan faksi di planet Raja Dunia kapan saja. Bahkan jika saya tidak membutuhkan ini, banyak sekali bentuk kehidupan planet dan faksi dewa super yang bersedia membayar mahal untuk membelinya. Nilainya tidak dapat diukur. Bahkan jika saya menyewakannya, manfaat yang didapatnya sangat besar. Jika kita dapat membangun susunan teleportasi ini di planet biru, setelah planet biru berkembang dalam jangka waktu tertentu, dapat dikatakan telah berkembang menjadi planet tingkat tinggi. Dewa Naga terdiam. Jadi itulah yang terjadi. Tidak heran itu sangat populer. Hadiah ini memang menggiurkan. Itu adalah hadiah yang terus-menerus memberikan manfaat besar. Tapi mungkin sangat sulit untuk menerimanya, kata Si Yu. Tempat pertama tidak akan diberikan susunan teleportasi, hanya kesempatan untuk meraihnya. Dia merasa itu adalah jebakan. Yah, memang sangat sulit mendapatkan hasil bagus di kompetisi ini, karena bisa berpartisipasi lagi, kata Space Emperor. Bahkan jika kamu mendapatkan tempat pertama, selama kamu mendapatkan kesempatan itu dan gagal dalam tantangannya, kamu masih dapat berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa lagi. Kecuali tantangannya berhasil, Anda akan dilarang mengikuti kompetisi. Oleh karena itu, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkan tempat pertama. Level setengah dewa konyol yang tak terhitung jumlahnya telah terakumulasi dalam pertempuran penyegelan dewa. Dalam pertempuran penyegelan dewa baru-baru ini, satu orang telah menempati posisi pertama sebanyak 79 kali. Namun, dia belum berhasil menantangnya.
Aku ingin tahu berapa lama dia akan bertahan. Pemenang tempat kedua saat ini sebelumnya memenangkan kejuaraan selama 101 tahun berturut-turut dan tidak berhasil menantangnya. Namun, setelah dikalahkan oleh peringkat pertama saat ini, dia selalu berada di peringkat kedua. Puff. Setelah Kaisar Luar Angkasa selesai berbicara, Si Yu hampir tersedak. Sial, di antara sekian banyak kontestan, dia memenangkan 79 kejuaraan berturut-turut. 101 kejuaraan. Monster level berapa ini? Dewa Naga di sampingnya juga berpikir keras. Si Yu terdiam. Kompetisi ini sangat licik. Ada hadiah untuk tempat kedua hingga 10.000, tapi dia mendapat tempat pertama. Kemungkinan besar tidak ada imbalan sama sekali. Ini sebenarnya hal yang lumrah. Rekor tertinggi sepertinya adalah ada Bistamer yang mendapat tempat pertama selama lebih dari 1000 tahun tetapi tidak berhasil dalam tantangan tersebut. Lin Feng tersenyum. Apakah itu layak? Si Yu mau tidak mau berkata, dengan waktu ini, dia mungkin telah menembus tingkat Dewa Super. Haha, tingkat Super Surgawi bahkan lebih sulit dari ini, kata Lin Feng. Ngomong-ngomong, tahukah kamu syarat untuk menembus level Super Dewa? Si Yu menggelengkan kepalanya. Dia menebak, mungkinkah keterampilan surgawi harus mencapai tingkat tertentu? Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pada tingkat dewa, ketika keterampilan surgawi dilatih dengan sempurna, itu akan mengalami hambatan dan tidak dapat meningkat lagi. Kecuali saya naik ke tingkat Dewa Super, saya masih bisa terus meningkat. Dan hanya ada 3 cara untuk maju ke tingkat Super Surgawi. Yang pertama adalah di alam semesta, zat misterius bisa lahir setiap 100.000 tahun. Ini disebut sumber transendensi oleh semua ras. Setelah menyerapnya, Anda dapat maju ke tingkat Super Surgawi. Meski juga sulit untuk diserap, selama dia adalah dewa tertinggi, dia pasti bisa berhasil. Kesulitannya adalah mendapatkan sumber transendensi. Setiap kali benda ini lahir, akan menimbulkan badai darah. Darah dewa akan mewarnai langit berbintang. Metode kedua adalah berburu makhluk hidup yang telah mencapai tingkat Dewa Super. Ketika tingkat Dewa Super turun, ada kemungkinan sumber transendensi akan hilang dan diserap oleh tingkat dewa di sekitar mereka yang membunuh mereka. Cara ini juga sangat sulit, sehingga di alam semesta seringkali terdapat rumor pertempuran di bawah. Untuk ini, mungkin tidak ada agro. Ini hanya untuk mengambil langkah maju. Saat itu, Kaisar Luar Angkasa Senior dan saya pergi ke medan perang dan membunuh ras asing super lemah yang baru saja mengakhiri pertempuran. Sayangnya, meski kami berhasil, hal itu tidak menghilangkan sumber transendensi. Metode ketiga adalah di alam semesta, selain sumber transenden yang lahir secara alami setiap 100.000 tahun, ada tempat lain di mana mungkin terdapat sumber transenden. Mungkin ada sumber transendensi yang tersisa di reruntuhan era terakhir. Banyak orang beruntung yang secara tidak sengaja memasuki reruntuhan zaman secara tidak sengaja menemukan sumber transendensi. Misalnya, 5 tingkat dewa super saat ini dari 5 ras dewa utama di planet biru kita. Saat itu, mereka adalah 5 jenius teratas dari 5 ras dewa utama yang semuanya telah mencapai alam surgawi teratas. Hubungan mereka sangat baik. Demi kesempatan, mereka menjelajahi reruntuhan zaman bersama-sama. Peluang kegagalan dalam menjelajahi reruntuhan zaman lebih besar daripada kesuksesan. Ini sangat berbahaya. Namun, mereka sangat beruntung. Selain si jenius dari ras Kirin yang terluka parah, yang lainnya tidak berbahaya. Selain itu, mereka berhasil menemukan 5 sumber transendensi dan mampu menerobosnya. Oleh karena itu, periode waktu ini adalah periode paling makmur dari 5 ras dewa. Namun, dewa super dari 5 ras dewa juga tahu bahwa mereka beruntung dan tahu sampah macam apa mereka. Agar tidak diburu oleh para jenius tingkat dewa lainnya di atas level mereka dan menjadi nutrisi, mereka mengasingkan diri selama jutaan tahun dan tidak keluar. Hingga saat ini, mereka masih sering mengasingkan diri. Bab 1298 Perjalanan Gila 4. Planet Raja Dunia berperang dengan 3 faksi kosmik lainnya sepanjang tahun. Sebagai dewa super di planet Raja Dunia, mereka belum pernah ke medan perang, jadi mereka sangat tidak disukai oleh planet Raja Dunia. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah dewa super, dibandingkan dengan dewa super lainnya yang terbunuh, sumber daya wilayahnya tidak terlalu bagus. Faktanya, banyak faksi yang akan melupakan aliansi ras dewa planet biru.
Ini juga alasan mengapa 5 ras dewa bergabung dengan kita untuk menghubungi planet induk kita kali ini, dengan harapan dapat membantu planet induk kita menerobos. Jika Blue Planet berkembang menjadi planet tingkat tinggi, sumber daya di dalamnya setidaknya lebih baik daripada wilayahnya saat ini. Oh benar, ras lain membutuhkan sumber transendensi untuk menerobos ke tingkat super surgawi, tetapi hanya bentuk kehidupan planet yang tidak membutuhkannya. Mereka bisa langsung menyerap asal-usul alam semesta dan langsung maju. Mereka bisa dibilang memiliki bakat yang unik, namun waktu yang dibutuhkan akan sedikit lama. Terkadang, tanpa peluang khusus, mereka tidak dapat berhasil menembus bahkan setelah berkultivasi di era kosmik. Setelah Lin Feng selesai berbicara, Xiyu dan Dewa Naga terdiam lagi. Mereka tidak menyangka akan begitu sulit untuk maju ke tingkat Dewa Super. Terutama Xiyu. Hatinya menjadi dingin. Dia tidak bisa hanya mengandalkan penambahan poin. Jika dia memiliki sumber transendensi, tidak sulit untuk maju ke tingkat Dewa Super. Dewa terkemuka manapun harus bisa maju. Namun masalahnya, sumber transendensi ini kedengarannya terlalu sulit didapat. Jadi begitu. Namun, apakah pemimpin dari 5 ras dewa begitu stabil? Xiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia berpikir karena planet biru memiliki 5 dewa super, mereka seharusnya baik-baik saja di sini, bukan? Pada akhirnya, dari suaranya, karena mereka tidak pergi ke medan perang, mereka diabaikan oleh planet Raja Dunia. Apalagi mereka tidak berani keluar dan mendirikan sekte sendiri, takut diburu. Ini terlalu menyedihkan. Mungkin sangat berani pergi ke planet biru untuk memantapkan diri dan kembali ke planet induknya. Lin Feng tertawa dan berkata, ya, mereka pengecut. Namun jika tidak hati-hati, memang tidak mudah bagi mereka untuk hidup sekian lama. Meskipun dewa super kuat, angka kematian di hutan gelap alam semesta tidaklah rendah. Ini adalah titik terdekat dari kebangkitan 5 ras dewa di planet biru. Jika kita tidak memanfaatkan peluang bagus dan terus berkembang, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menghasilkan 5 dewa super bersama-sama di lain waktu. Sebenarnya bukan hanya mereka saja. Seharusnya ada banyak ahli tingkat dewa super dalam pengasingan dan persembunyian. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin diperlakukan sebagai mangsa sepanjang hari. Kaisar luar angkasa senior dan aku, kurasa jalan kita menuju dewa super masih harus melalui medan perang. Kami gagal terakhir kali dan melewatkan peluang terbaik. Betapa malangnya. Lin Feng tidak berdaya. Medan perang. Dewa Naga bertanya. Lin Feng berkata, nah, di medan perang, di langit berbintang di alam semesta, ada total 5 bentuk kehidupan kosmik, yang mewakili 5 faksi kosmik. Mereka masing-masing adalah Kaisar Kosmik, Raja Dunia. Anggota di bawah mereka sebagian besar adalah makhluk hidup di planet, dan mereka memelihara banyak ras. Yang paling representatif adalah berbagai ras di langit berbintang. Mereka sebagian besar menempati laut kosmik dan berada di pusat alam semesta. Raja binatang Kaisar Kosmik adalah raja dari ras Behemoth Kosmik. Wilayahnya berada di utara Laut Kosmik. Rasnya memakan planet, jadi dia adalah musuh besar garis keturunan Raja Dunia. Kedua belah pihak bertengkar sepanjang tahun. Raja Kegelapan Kaisar Kosmik, seperti dewa jahat neraka yang pernah menginvasi planet biru, serta Yun'an, yang dikalahkan oleh Kaisar Wu, semuanya adalah bentuk kehidupan di bawah komando Raja Kegelapan. Kekuatan khas mereka terletak pada sifat pencemarannya yang kuat, mampu mengubah berbagai bentuk kehidupan, termasuk planet, menjadi jenisnya sendiri. Wilayah mereka berada di hamparan barat Laut Kosmik, dan mereka berada dalam konflik yang tidak dapat didamaikan dengan garis keturunan Raja Dunia. Ratu Serangga Kaisar Kosmik dari ras serangga adalah raja dari ras serangga luar angkasa. Dia mengendalikan pasukan serangga yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya dan menyelesaikan reproduksi rasnya dengan melahap bentuk kehidupan. Wilayahnya berada di selatan Laut Kosmik. Yang terakhir, yang menempati bagian utara Laut Kosmik, adalah faksi penguasa kosmik. Ia tidak memiliki ras yang serupa, atau lebih tepatnya, rasnya hanya itu saja. Namun, ia mengendalikan pasukan penguasa alam semesta yang besar dan tidak terkalahkan, merekrut ahli yang tak terhitung jumlahnya. 4 kaisar alam semesta lainnya tidak mau memprovokasi mereka. Bisnis utama mereka juga paling lembut. Mereka hanya menggali reruntuhan era kosmik dan terus-menerus menjajah planet lain, menjual sumber daya planet, dan mendapatkan uang sebagai tentara bayaran kosmik. Saat ini,
Garis keturunan Raja Dunia tempat kita berada sedang bertarung melawan faksi Raja Binatang, Raja Kegelapan, dan Ratu Serangga sepanjang tahun. Ada banyak medan perang, dan ada juga banyak medan perang kosong yang dipimpin oleh Dewa Super. Tentu saja ketiga partai lainnya juga saling bermusuhan. Oleh karena itu, keadaan alam semesta saat ini sangat kacau. Namun, pada dasarnya, ini hanyalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Masih ada beberapa bentuk kehidupan kosmik yang tidak mau mengambil tindakan secara pribadi. Oleh karena itu, jika Anda ingin berburu bentuk kehidupan tingkat Dewa Super dan pergi ke medan perang untuk mencari kesempatan berburu bentuk kehidupan tingkat Dewa Super dari 3 ras, itu adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, Anda bahkan bisa mendapatkan hadiah dari Raja Dunia. Meskipun bukan tidak mungkin untuk saling membunuh di planet Raja Dunia, yang terbaik adalah jika Anda punya alasan. Siyu dan Dewa Naga secara bertahap memahami bahwa situasi alam semesta saat ini sangat mirip dengan era mitos planet biru. Kalau begitu, Kaisar Luar Angkasa Senior, Senior Lin Feng, apakah Anda tahu cara menerobos ke tingkat kosmik? Siyu bertanya. Hal ini membuat Kaisar Kong dan Lin Feng bingung. Setelah hening beberapa saat, mereka berkata, tidak ada yang tahu. Saya khawatir hanya 5 ahli tingkat kosmik yang tahu. Kaisar Luar Angkasa memandang Siyu dan berkata, teman kecil Siyu, aku sudah lama mendengar tentang potensi bakatmu. Lin Feng dan saya sangat menghargai Anda. Jika Anda bekerja keras selama beberapa tahun, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menempati posisi pertama dalam pertempuran penyegelan dewa. Lagi pula, kamu masih muda. Terlebih lagi, Beastamers manusia adalah ras dengan keuntungan terbesar dalam God Ceiling Battle. Lagi pula, mereka bisa bertarung dengan banyak makhluk yang mereka kontrak. Bab 1299 Perjalanan Gila 5. Sebaliknya, jika ras lain di langit berbintang tidak bermitra dengan manusia, mereka hanya bisa bertarung sendirian. Singkatnya, mungkin Anda memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat super surgawi sebelum Lin Feng dan saya dan menjadi Beastamer super surgawi pertama dari ras manusia Dong Huang. Di sampingnya, Dewa Naga juga berpikir demikian. Dari penampilan Blue Planet, Siyu memang lebih mengerikan dari Wang Kong dan Lin Feng. Tidak, senior, kamu melebih-lebihkanku. Siyu tersenyum pahit. Lin Feng berkata, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kami semua tahu tentangmu. Siyu berkata, tidak, maksudku adalah seseorang di planet biru telah menembus tingkat Dewa Super. Jika saya ingin menerobos, saya hanya bisa menjadi yang kedua. Dia malu. Kaisar Kong dan Lin Feng. Apa katamu? Kaisar Luar Angkasa tercengang. Lin Feng juga tercengang dan tampak bingung. Apa maksudnya? Siyu berkata, karena Kaisar Si masih hidup dan telah menembus tingkat Dewa Super. Kaisar Kong, Lin Feng, Dewa Naga. Siyu dengan cepat menjelaskan, senior, Anda juga tahu bahwa saya adalah seorang arkeolog, jadi saya telah mempelajari sejarah beberapa kaisar legendaris dengan sangat mendalam. Di antara mereka, misteri hilangnya Kaisar Si selalu menjadi hal yang paling saya khawatirkan. Untungnya, sebelum meninggalkan planet biru, saya berhasil menemukan Kaisar Si. Dia hanya secara tidak sengaja memasuki kehancuran era di planet biru. Kemudian, dia mungkin telah memperoleh sejumlah besar sumber transendensi di dalam dan menerobos ke tingkat super surgawi. Tepat setelah itu, karena dia terlalu kuat, dia terjebak di dalam dan tidak bisa kembali ke planet biru. Sebelum berangkat, Kaisar Si juga mempercayakan saya untuk membantu planet biru berevolusi menjadi planet tingkat tinggi secepatnya agar dia bisa keluar. Namun, saya pikir masalah ini mungkin masih mengharuskan semua orang dari Dong Huang untuk bekerja keras bersama. Lagi pula, saat ini aku hanya berada di level legendaris. Kaisar Kong, Lin Feng, Dewa Naga. Kaisar Kong dan Lin Feng tercengang. Otak mereka berdengung dan mati. Apa? Kaisar Si masih hidup. Terlebih lagi, dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan era di planet biru dan mencapai tingkat Dewa Super. Mereka memandang Siyu dengan bingung, membuatnya menggigil. Space Emperor Kong segera bangkit dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Ya, aku jelas tidak berbohong. Siyu mengangguk. Kaisar Kong masih menganggapnya sulit dipercaya. Lin Feng memandang Siyu dengan bingung. Sial, ada apa dengan anak ini?
Meskipun dia telah mendengar bahwa dia adalah seorang arkeolog dan secara tidak sengaja memasuki reruntuhan zaman, dia telah menemukan reruntuhan zaman lain dan menemukan Kaisar Si dari sana. Selain itu adalah Kaisar Si tingkat Dewa Super. Bukankah ini sedikit berlebihan? Jangan beritahu 5 ras dewa tentang hal ini untuk saat ini. Kulit kepala Kaisar luar angkasa menjadi mati rasa. Lin Feng dan saya masih harus mempertimbangkannya secara panjang lebar. Kaisar senior Si sebenarnya masih hidup dan telah mencapai tingkat Dewa Super, ini. Itu lebih mengejutkan daripada dia mengetahui kekuatan Si Yu dari Zilan. Awalnya, dia dan Lin Feng masih khawatir bahwa sebelum mereka mencapai tingkat Dewa Super, bahkan jika planet biru ditingkatkan, itu mungkin akan menjadi surga bagi 5 ras dewa utama lagi. Dong Huang secara bertahap akan menurun. Namun, jika mereka menyelamatkan Kaisar Si, manusia Dong Huang tidak akan takut lagi. Nenek moyang ini pasti akan menjadi orang pertama yang tidak setuju jika ada yang berani menindas Dong Huang. Pada saat itu, berbagi sumber daya planet tingkat tinggi di planet biru dengan 5 ras dewa utama pasti tidak menjadi masalah. Nak, kamu sungguh mengesankan. Saya, Lin Feng, tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya. Kamu kejam. Anda hanya berada di level legendaris, tetapi Anda sudah pernah mengunjungi 2 reruntuhan era. Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Saya merasa jika Anda dapat menerobos ke tingkat super surgawi di masa depan, sumber transendensi pasti akan ditemukan di reruntuhan zaman. Si Yu tersenyum canggung dan berkata, kamu menyanjungku. Di sampingnya, Dewa Naga terdiam. Dia memahami keterkejutan Kaisar luar angkasa dan Lin Feng. Bagaimanapun juga, ini adalah arkeolog monster yang bahkan telah memecahkan reruntuhan spasial. Sekarang dia telah menggali makhluk super surgawi, itu bisa dimengerti. Kaisar Kong berkata, masalah ini sangat penting. Kami akan mempertimbangkannya. Si Yu, kudengar kamu sangat suka menjelajahi reruntuhan, tetapi setelah datang ke sini, sebelum kekuatanmu mencapai alam surgawi tertinggi, aku tetap menyarankan agar kamu berkultivasi dengan damai. Jika Anda sering berjalan di tepi sungai, akan selalu ada hari di mana sepatu Anda basah. Selanjutnya, aku akan memberikannya padamu. Selain itu, Dewa Naga Senior, Anda memiliki sejumlah kristal energi unsur tingkat dewa. Ini adalah mata uang universal tingkat tinggi dari planet Raja Dunia. Itu dapat dibeli untuk ditukar dengan sumber daya lain atau digunakan untuk mengolah secara langsung. Kalian semua adalah demigod sekarang. Lebih baik melakukan kontak dengan planet Raja Dunia dari pertempuran penyegelan dewa terlebih dahulu. Serahkan sisanya pada kami. Baiklah, terima kasih, Kaisar luar angkasa senior, Senior Lin Feng, kata Si Yu. Kaisar Kong berkata, satu hal lagi. Jangan terlalu sering berhubungan dengan 5 ras dewa terlebih dahulu. Jika mereka ingin melihat kami juga akan membantu Anda menolaknya. Namun, Si Yu, mungkin akan sangat sulit untuk menolak ras Kirin. Win Kirin yang telah dimusnahkan adalah sumber keberuntungan bagi ras Kirin. Sekarang setelah Anda mendapatkan warisan Win Kirin, bahkan mungkin leluhur super surgawi dari ras Kirin akan terkejut. Si Yu tersenyum dan berkata, saya sudah memikirkannya. Kaisar luar angkasa senior, Anda bisa menceritakan hal itu kepada mereka. Saya mewarisi skill angin berkah dengan metode mekanik. Selain itu, saya juga membalikkan metode pengembangan dan budidaya keterampilan surgawi angin berkah. Di bawah bimbingan keberuntungan ras Kirin, saya bersedia memberikan metode pengembangan angin berkah kepada ras Kirin secara gratis. Kaisar Kong dan Lin Feng tercengang. Apa? Si Yu telah menyimpulkan metode pengembangan keterampilan surgawi angin berkah. Faktanya, Si Yu sudah lama menantikan hari ini. Oleh karena itu, ketika dia berada di planet biru, dia pertama kali menggunakan keahliannya untuk menyimpulkan pengembangan dan metode pembelajaran keterampilan kuasi ilahi angin berkah. Bab 1300 Perjalanan Gila 6. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah dan hampir membuatnya mati, itu sangat berharga untuk ditukar dengan persahabatan ras besar dengan bentuk kehidupan tingkat dewa super. Selain itu, mungkin ada sumber daya. Pihak lain tidak bisa melakukan freelot, bukan? Pada saat ini, melihat Si Yu yang serius, Kaisar luar angkasa, dan Lin Feng benar-benar terkesan oleh Si Yu. Meskipun Si Yu hanya berada di level legendaris, semua yang dia lakukan sangat menantang surga. Lin Feng merenung dan berkata,
saya memiliki hubungan yang baik dengan ras Kirin. Selain metode pengembangan Wind of Blessing, saya akan membantu mereka menyimpulkan jalur evolusi Wind Kirin. Mungkin ada peluang untuk menghidupkan kembali Wind Kirin Rache. Mereka berhutang budi pada kita. Siyu, jangan khawatir. Jika saatnya tiba, manfaatnya pasti tidak akan berkurang bagi Anda. Siyu berkata, terima kasih, Senior Lin Feng. Saya akan memberi Anda metode pengembangan angin berkah terlebih dahulu. Siyu meletakkan kristal memori yang dapat digunakan kembali yang mencatat metode pengembangan angin berkah di atas meja. Sejujurnya, metode pengembangannya sangat sulit. Jika dia ingin mengembangkannya dari awal, dia harus mengalami sakit kepala. Untungnya, Ling langsung mengetahui angin berkah dan tidak perlu bersusah payah mempelajarinya. Namun, badai kosmik yang belum dapat disimpulkan membuat Siyu khawatir hal itu akan sama merepotkannya. Baiklah, melihat Siyu bahkan telah menyiapkan kristal memori, Lin Feng tahu bahwa bukanlah suatu kebetulan Siyu dapat mencapai hari ini. Kemudian, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng mengobrol lama dengan Siyu dan Dewa Naga. Ia juga telah menyiapkan akomodasi dan chip data untuk mereka. Selain itu, Siyu dan Dewa Naga juga memperoleh masing-masing 100 elemen kristal energi tingkat dewa. Termasuk apa yang diberikan pohon dunia kepadanya, Siyu memiliki 200 kristal energi unsur di tangannya sekaligus. Ia merasa cukup mengasingkan diri untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Baru setelah langit menjadi gelap, Siyu dan yang lainnya dikirim ke kediaman masing-masing oleh Kaisar Luar Angkasa untuk memulai hidup baru di planet Raja Dunia. Siyu diatur untuk berada di villa pegunungan dengan surga gua bagian dalam. Letaknya di tempat yang tenang, jauh dari pusat kota. Sumber daya alam di sekitarnya lebih kaya, dan tidak ada yang mengganggunya. Ini adalah rumah baru kami mulai sekarang. Setelah Siyu memasuki villa besar, dia langsung melepaskan Eleven dan yang lainnya. Hingga saat ini, dia belum bisa tenang. Dia merasa itu sangat baru. Wuh, mengaum. Yi. Setelah Eleven dan yang lainnya tiba di rumah baru mereka, mereka juga sangat bersemangat. Saat mereka berada di Bistaming Space, mereka merasakan keindahan planet Raja Dunia. Sekarang setelah mereka keluar, mereka merasa sama baiknya. Gravitasi World King Planet jauh lebih kuat, tapi Eleven dan yang lainnya tidak keberatan sama sekali. Selama pelatihan ketahanan, pelatihan gravitasi hanyalah keterampilan dasar. Bahkan Little Ji dan Daki dibebaskan oleh Siyu. Mereka merasakan kesuburan bintang Raja Dunia tanpa rasa khawatir. Hanya Turtle, Little Kuas, dan Shorty yang diam-diam memulai pelatihan gravitasi di Bistaming Space. Dengan fondasi mereka saat ini, mereka masih sedikit tertekan untuk menahan tekanan gravitasi dari planet Raja Dunia. Oh benar, ada juga Ki. Dia menyatakan bahwa dia masih harus mengamati di Bistaming Space untuk jangka waktu tertentu. Ia merasa selalu ada orang jahat yang ingin mencelakainya. Betapa nyamannya. Kalian bersihkan dan atur dulu. Aku akan istirahat sebentar. Setelah Siyu berbaring di sofa, dia menyerahkan chip data yang diberikan Lin Feng kepadanya kepada Ling dan berkata, Ling, muat. Bantu aku menemukan informasi tentang pertempuran penyegelan dewa terlebih dahulu. Tujuan besar pertama kami selanjutnya adalah mendapatkan arai teleportasi permanen. Mari kita lihat kapan God Sealing Battle berikutnya akan diadakan pertama kali. Aku lupa bertanya tadi. Baiklah, Ling mengambil chip data dan langsung mulai mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, sepertinya sudah 11 bulan kemudian, Guru. Apakah Anda memiliki informasi tentang kontestan yang menempati posisi pertama beberapa kali seperti yang disebutkan oleh Kaisar Luar Angkasa Senior dan yang lainnya? Siyu bertanya tepat di belakangnya. Dia ingin melihat seberapa kuat makhluk setengah dewa, legendaris nomor 1 di planet Raja Dunia. Setelah beberapa saat, Ling merenung dan berkata, Tuan, tempat pertama dalam pertempuran penyegelan dewa terakhir disebut Zafai. Dia bukan manusia, tapi anggota kosmik Crow Rache. Dia adalah bentuk kehidupan kosmik langka yang tidak berkontraksi dengan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tempat pertama. Adapun 2 hingga 10 lainnya, pada dasarnya mereka berbentuk mitra kontrak. Perlombaan gagak kosmik, Siyu berkata, apa itu? Ling berkata, di antara balapan di langit berbintang, peringkatnya berada di peringkat ke-30. Ia lahir dengan 6 elemen dan sangat kuat. 6 unsur tersebut masing-masing adalah logam, kayu,
air, api, tanah, dan waktu. Gagak kosmik ini, Safai, telah menguasai 15 keterampilan kuasi ilahi yang telah dikembangkan secara ekstrim. Di antaranya, ada 2 keterampilan kuasi ketuhanan dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Totalnya ada 10 buah. Ia dapat mengedarkan 5 elemen dan membentuk 2 rangkaian kedalaman ketuhanan. Kedalaman serangan dan pertahananlah yang dapat menembus tingkat dewa sejati dan keterampilan pertahanan dewa sejati. 6 keterampilan lainnya semuanya merupakan elemen waktu, yaitu waktu berhenti, percepatan waktu, perlambatan waktu, mundur waktu, dan penanda waktu. Ling mendongak dengan bingung. Selain itu, Eleven, Bugi, dan lainnya yang sedang mendengarkan laporan Ling juga langsung tercengang. Terutama bayi Ginseng. Yi, baby Ginseng membelalakkan matanya. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah manusia setengah dewa. Mengapa orang ini juga memiliki time mark? Itu tidak yakin. Mengaum. Dukun, Ji kecil dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Apa-apaan? Apakah ini monster? Mereka mengira Eleven, Bugi, dan anggota tim lainnya sudah cukup kuat. Pada akhirnya, Xiyu juga berpikir keras. Itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dari kelihatannya, manusia Phoenix dan yang lainnya hanyalah pemula. Sial, tak disangka dia masih sangat bahagia setelah mengalahkan manusia Phoenix. Tidak heran Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran penyegelan dewa. Sudut mulut Xiyu bergerak-gerak. Sial, masih ada 5 keterampilan kuasi ilahi elemen waktu yang telah dikembangkan secara ekstrim.